Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin observasi di KUA Kecamatan Semarang Selatan. Ikutin kelantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Bapak, kami dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ingin melakukan observasi mengenai topik mata kuliah Hukum Islam. Bapak, yang bertanya tentang yang pertama tentang struktur organisasi di KUA Kecamatan Semarang Selatan ini. Bagaimana struktur organisasi di KUA Kecamatan Semarang Selatan ini? Oke. Terima kasih atas kunjungannya, observasinya dari mahasiswa UNES. Oke. Jadi yang ditanyakan tentang struktur organisasi di KUA Semarang Selatan itu terbagi atas beberapa tingkatan atau beberapa bagian. Yang pertama itu pimpinan, kemudian ada kepenghuluan, kemudian ada penyuluh, dan yang ketiga ada pelayanan. Bagaimana hubungan koordinasi antara kepala KUA sama penghulu dan staf administrasi? Struktur tadi organisasi, maka hubungannya itu adalah yang pasti Bapak Kepala KUA itu adalah hubungan secara koordinasi tapi yang instruksi. Jadi Bapak Kepala KUA itu nanti hubungannya instruksional atau menugaskan atau memberi tugas kepada semua tadi, dari jabatan fungsional, dari pelaksana dan pengurus, semua di bawah kendali Bapak Kepala KUA. Sedangkan hubungan secara koordinasi penyuluh, penghulu, dan tenaga pelaksana atau pelayanan itu hubungan secara koordinasi, saling bekerja sama. Lalu selanjutnya Pak, mengenai tugas dan wewenang dari KUA itu, wewenang KUA itu apa? Sesuai dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, di situ tugas dan wewenang KUA itu adalah pencatatan nikah dan rujuk tugasnya. Kemudian disambung lagi masuk ke pembinaan keluarga sakinah, ada banyak itu, pengelolaan kemasjidan, kemudian zakat, wakaf, kemudian pembinaan majelis taklim, dan tidak kalah menarik juga diberi porsi menyelenggarakan bimbingan manasik haji di wilayah masing-masing. Itu banyak banget itu tugasnya untuk KUA yang ada di kota Semarang. Lalu selanjutnya itu bagaimana KUA bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas kependudukan ataupun pencatatan sipil ataupun pengadilan agama. Dukcapil itu ada kependudukan dan catatan sipil. Hubungan koordinasinya adalah KUA bekerja sama untuk membangun sinergi, di mana itu bahwa adanya update dokumen, update daripada kependudukan itu diusahakan secara online dalam perubahannya, sehingga nanti tidak memunculkan untuk masyarakat yang sedang mengurus itu secara manual. Pak, sekarang tentang tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok seorang penghulu di KUA ini Itu tugasnya adalah mencatat pernikahan, tidak menikahkan tapi mencatat. Jadi tugas penghulu di KUA ini berdasarkan Permen RB nomor 9 tahun 2019, yaitu tugasnya memberikan pelayanan nikah, rujuk, terus memberikan bimbingan konseling tentang pernikahan, edukasi tentang keluarga sakinah. proses penetapan jadwal dan pelaksanaan aturan itu gimana? Penetapan jadwal itu kita di KUA, terutama di KUA Semarang Selatan itu harus menyelesaikan semua persyaratan. Salah satunya yaitu berkas-berkasnya semuanya sudah dilengkapi semuanya, mulai dari RT/RW dan sebagainya, N1 sampai N berapa itu harus sudah lengkap, baru bisa menetapkan jadwal yang dikehendaki. Yang sering mengalami di sini. Jadi penghulu itu kan harus teliti ya Mbak ya, dalam yang paling penting itu dalam menetapkan wali. Karena kalau walinya itu salah atau kita tidak berhati-hati dalam
menetapkan siapa walinya itu bisa mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah. Begitupun juga ketika ada yang minta legalisir buku nikah, ketika kalau datanya benar ada di KUA Semarang Selatan, oke lah kita legalisir. Tapi kalau data tersebut palsu, akan ada seperti itu yang banyak problem. Akhirnya ya alhamdulillah di KUA Semarang Selatan ini tidak pernah dan semoga tidak berjalan dengan lancar. Jadi berapa jumlah kalau di KUA di sini setiap tahun? Kalau pencatatan nikah sudah stabil sih. Kadang dalam setahun ini ada 300, ada yang 500. Bahkan kalau dulu wilayahnya kan luas sekali itu sampai 1000 per tahun, 1000 pencatatan nikah. Tapi kalau untuk tahun 2024 sekitar 550. Itu karena rata-rata kan per bulan itu ada yang 33 pasang, ada yang 25. Tapi kalau pas bulan Muharram, ketepatan bulan Muharram itu biasanya paling 2. Ramadan kemarin 2 pasang. Berapa banyak permohonan isbat nikah atau dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan daerah di KUA? Jadi mereka itu merasa sudah mendaftar nikah, dinikahkan di KUA, oleh itu dikasih apa? Tapi rata-rata kejadian itu di luar. Dikasih buku, mungkin dengan sering dengar ada buku asli tapi palsu, sepengetahuan saya. Jadi kalau itu biasanya mereka kan mau legalisir, mungkin anaknya keterima pegawai atau ngurus pensiun. Itu walaupun pensiun ada juga yang ngurus isbat, karena perkawinan mereka nggak tercatat, walaupun mereka punya buku nikah. Paling kalau itu nggak banyak sih Pak, paling di bawah 20 kasus per tahun. Selanjutnya, bagaimana KUA ini menangani kasus-kasus khusus seperti pernikahan usia dini atau pernikahan beda agama? Untuk perkawinan beda agama nggak bisa, apalagi di apa. Kalau memang mau nikah ya pilih salah satu, mau ke sini atau ke sana. Kalau mau Islam ya saja dulu malam. Tapi kalau biasanya ada juga kebetulan ya, mungkin saya angkatan dengan tetangga saya dapat beasiswa di Fakultas di UNESCO. Itu akhirnya ya ikut suami karena ya bisa atau nikah. Jadi nggak ada nikah. Terus untuk pernikahan dini sebetulnya banyak kasus nih, tapi rata-rata kan MPE ya. Itu rata-rata ya ini, kalau kemarin banyak kasus itu biasanya yang di bawah umur kan mereka sudah daftar, dikasih solusi. Kalau masih di bawah umur berjangkau daftar tapi dari pihak sini kan menolak. Setelah menolak mereka kan sidang ke pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama diputuskan bisa, kami bisa melaksanakan ya, untuk kasus yang di bawah umur. Tapi kami tentunya memberikan apa ya, semacam pengarahan, biasanya apa, secara psikologis kan masih anak ya, kalau di bawah 19 kan syaratnya minimal 19 tahun. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana prosedur pendaftaran pernikahan di KUA ini. Prosedurnya kan cuma KTP, KK dari yang bersangkutan ya, yang nikah. KTP, KK, terus nikah orang tua, terus ijazah terakhir, akte kelahiran, itu dibawa dari RT RW, sudah izin RT RW baru kelurahan. Nah nanti di kelurahan diberi belangko N 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semacamnya. Apakah KUA ini memberikan penyuluhan hukum atau bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat? Oh iya pasti, karena khususnya untuk bimbingan calon pengantin itu sebelum melaksanakan akad nikah rata-rata 2 minggu sebelum hari nikah itu ada namanya pranikah. Jadi selain pencocokan data itu ada semacam nasihat perkawinan. Jadi nasihat perkawinan secara hukum agama bagaimana, terus bagaimana kita membangun keluarga agar bisa sakinah mawaddah warahmah. Kan dalam Islam ada doa dan tata cara. Menurut saya kalau mau kumpul dengan suami istri, tapi ini sampai sekarang itu nggak ada perhatian. Semacam wudu, doa dan lain sebagainya. Istilahnya tujuannya apa? Agar melahirkan generasi yang bagus, kita harus prosesnya juga bagus dengan doa, dan kita biar anak kita solehan dan jadi anak yang baik dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian untuk observasi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.